Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Ainul Unsa dari kelas R3H dengan NPM 2023 Jadi di sini saya akan membacakan hasil dari review yang telah saya lihat, yaitu metode pembelajaran di salah satu video dengan metode pembelajarannya yaitu problem based learning atau PBL. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dan catatan reviewernya. Oke. Baik. Yang pertama itu, aspek yang pertama, interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik, peserta didik, dan antar peserta didik. Jadi, pada video tersebut, interaksi antara pendidik dan peserta didik terlihat sangat sistematis dan produktif. Pendidik berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, aspek yang kedua yaitu pemberian inspirasi positif bagi peserta didik. Dalam video tersebut, pendidik dapat menginspirasi peserta didik. Mereka tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga pendidik mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu, baik, aspek yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, dan aman dalam proses pembelajaran. Jadi dalam video tersebut, dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, gembira, dan aman dapat tergambar dalam memori anak, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Sehingga pada saat pembelajaran, anak selalu mengingat bahwasanya kalau misalnya pada saat pembelajaran ini hal yang sangat menyenangkan dan bagi mereka adalah yang aman dan tentunya tidak bosan. Seperti itu. Lanjut, aspek yang ketiga aspek yang keempat yaitu mengakomodir keberagaman peserta didik, yaitu dalam gender, budaya, keyakinan, bahasa setempat, dan karakteristik individual. Jadi dalam video tersebut, pendidik menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Jadi dalam video tersebut, pendidik dalam video itu menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan individu, sehingga semua siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Jadi, peserta didik dalam video tersebut tidak diajarkan atau pendidik tidak mengajarkan untuk membeda-bedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Jadi semua sama dan harus saling menghormati pastinya ya. Kemudian yang aspek kelima yaitu mendorong peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan tingkat kesulitan yang tepat. Jadi, pendidik dalam video tersebut menunjukkan komitmen untuk mendorong peserta didik meningkatkan kompetensi mereka. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang menantang dan mendukung, sehingga siswa dapat terus berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Jadi, siswa diajarkan tidak secara standar atau monoton saja, tetapi ada lebih tantangannya sehingga pada saat pembelajaran dia lebih berkembang pastinya dan pastinya akan mencapai potensi yang terbaik bagi mereka. Lanjut, yang keenam yaitu aspek yang keenam memotivasi keaktifan peserta didik untuk mampu mengungkapkan keberanian dan gagasan yang dimiliki. Jadi, para pendidik dalam video ini berhasil memotivasi keaktifan peserta didik untuk mengungkapkan keberanian dan gagasan yang dimiliki. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung,
sehingga siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Jadi dalam video tersebut pendidik mengajarkan siswanya untuk mengeluarkan pendapat ya dengan cara bertanya. Itu salah satu bentuk keaktifan ya yang diajarkan oleh pendidiknya kepada peserta didik. Seperti itu. Lanjut yang ketujuh yaitu memonitoring hasil pencapaian peserta didik. Jadi, pendidik dalam video ini berhasil memonitor hasil pencapaian peserta didik dengan efektif. Mereka dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan, memberikan umpan balik dan tepat waktu, dan merancang interferensi yang sesuai untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, di dalam video tersebut pendidik memberi kesempatan, memberi waktu kepada peserta didik yang membutuhkan dukungan atau yang belum memahami sesuatu materinya. Seperti itu. Lanjut, jadi di aspek yang ke-8 yaitu memberikan ruang berkembang yang positif dalam segi fisiologis dan psikologis. Jadi, para pendidik dalam video ini berhasil memberikan ruang berkembang yang positif dan dalam segi fisiologis dan psikologis bagi peserta didik. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan emosional jiwa. Jadi, pendidik di sini dalam video tersebut tidak memberikan pengajaran dalam materi saja, tapi pendidik tersebut mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan emosional siswa. Jadi peserta didik mempunyai pengembangan diri yang pastinya sudah diterapkan dalam pendidik juga. Lanjut, di aspek ke-9 yaitu keefektifan media pembelajaran dalam mendukung pengaplikasian metode yang digunakan. Jadi dalam video tersebut media pembelajaran yang digunakan sangat efektif dalam mendukung pengaplikasian metode yang digunakan. Media pembelajaran yang digunakan sangat beragam, mulai dari buku, gambar, alat peraga, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Media pembelajaran yang beragam dan menarik dapat membantu siswa untuk belajar dengan lebih mudah, lebih menyenangkan, dan pastinya lebih bermakna. Jadi pendidik dalam video tersebut menyiapkan berbagai media untuk bisa peserta didik ini lebih memahami apa isi dari materi tersebut. Jadi tidak hanya bicara saja, tapi pendidik di sini memberikan fasilitas dengan adanya video, kemudian ada buku, dan pastinya gambar. Jadi siswanya itu tidak bosan ya, dan dia dapat lebih memahami isi dari materi yang dijelaskan oleh pendidik tersebut. Seperti itu. Lanjut, aspek yang ke-10 yaitu penampilan berpakaian. Jadi, penampilan berpakaian pendidik dalam video tersebut dapat dikatakan profesional dan sesuai dengan konteks pendidikan. Mereka menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan nyaman. Pakaian mereka juga tidak terlalu mencolok atau mengalihkan perhatian siswa dari materi pembelajaran. Dalam video tersebut, pendidik memakai pakaian sederhana, pakaian seragam guru pada umumnya yang tidak pastinya mengganggu kenyamanan siswa atau mengalihkan pikiran siswa ke pakaian pengajar tersebut atau pendidik tersebut. Jadi pakaian atau kostum atau baju yang dipakai pendidik sangatlah tepat pastinya dan profesional karena tidak mengganggu keefektifan atau mengganggu penglihatan siswa ke pendidik tersebut. Lanjut,
Yang ke aspek ke-11 yaitu kewibawaan. Jadi pendidik dalam video itu dapat dilihat. Oke, lanjut. Aspek yang ke-11 yaitu kewibawaan. Pendidik dapat dilihat dari video memiliki kewibawaan yang kuat. Mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa dengan cara yang tegas namun penuh kasih sayang. Jadi pendidik tersebut mengajarkan dengan penuh ketegasan dengan memperlihatkan kewibawaannya, tetapi tidak mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap peserta didiknya. Jadi masih bisa dipahami walaupun dengan kewibawaan atau dengan ketegasan dalam video tersebut. Lanjut, aspek yang ke-12 yaitu kemampuan komunikasi. Dari video tersebut, para pendidik menunjukkan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, serta mendorong siswa untuk belajar dan berkembang. Jadi dalam video tersebut, pendidik juga mematuhi atau menerapkan sistem kondusif dalam kelas. Jadi tidak ada siswa yang berlarian, berbicara sendiri. Jadi semua tertuju pada pendidik dengan pada saat pendidik tersebut menjelaskan sebuah materinya. Seperti itu. Lanjut, aspek yang ke-13 yaitu efektivitas waktu. Pendidik dalam video tersebut menunjukkan keefektifan dalam memanfaatkan waktu. Mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Jadi dalam waktu tersebut digunakan sangat sebaik mungkin dari pendidik tersebut. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi semuanya dilakukan untuk memanfaatkan, menciptakan lingkungannya, menciptakan individu tersebut menjadi lebih baik pastinya. Seperti itu. Lanjut, kemudian ada refleksi ya, dengan pertanyaan, menurut saudara, apakah model atau metode pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam layanan bimbingan konseling? Oke, menurut saya ya, tentu saja model pembelajaran yang digunakan dalam video tersebut dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Menggunakan atau menerapkan metode tersebut dapat dilihat dari caranya, yaitu dari pembelajaran mandiri, provokasi, diskusi kelompok, dan umpan balik. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, konselor dapat membantu klien untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri. Klien dapat belajar untuk mengatasi masalah mereka dengan lebih efektif dan mencapai tujuan mereka. Lanjut, di sini ada pertanyaan, apa yang saudara rasakan ketika menonton video tersebut? Saat menonton video tersebut, saya merasakan beberapa hal. Jadi saya ada dua, yaitu terinspirasi. Dalam video tersebut, menginspirasi saya untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada siswa. Saya terkesan dengan cara pendidik dalam video tersebut merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua yaitu terkesan dengan pendekatan pembelajaran tersebut. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam video ini yaitu dengan menggunakan provokasi sangat menarik dan efektif. Saya terkesan dengan cara pendidik merancang provokasi yang menantang dan menarik bagi siswa atau bagi peserta didik. Lanjut, yaitu bagaimana sikap saudara setelah menonton video pembelajaran tersebut terhadap layanan bimbingan dan konseling klasikal.
Setelah menonton video pembelajaran tersebut, saya merasa terinspirasi untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada siswa dalam layanan bimbingan konseling klasikal. Pendekatan provokasi yang digunakan dalam video tersebut dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan dalam layanan BK klasikal. Kemudian, apa yang dapat saudara lakukan jika menjadi guru BK atau konselor sekolah setelah memahami pengaplikasian model atau metode pembelajaran yang baru saja saudara simak melalui video. Setelah menonton video pembelajaran tersebut, saya merasa terinspirasi untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada siswa dalam layanan BK klasikal. Pendekatan provokasi yang digunakan dalam video tersebut dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan dalam layanan BK klasikal. Kemudian, bagaimana saudara bertanggung jawab sebagai calon pendidik setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut? Jadi, berdasarkan video tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh saya sebagai calon pendidik untuk bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yaitu saya ada 4. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang pastinya positif. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir atau yang keempat, memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Kemudian dengan menerapkan hal-hal tersebut, saya sebagai calon peserta, sebagai calon pendidik dapat bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka. Baik, segitu hasil review dari video yang sudah saya tonton. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada suara berisik atau mengganggu, mohon dimaafkan karena di rumah saya ada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.